ibadahnya sambil tidur-tiduran aja Kak, kan nggak kelihatan dari rumah. Walaupun di rumah kita kan mau sungguh-sungguh ibadahnya, kita kan mau kasih lebih baik buat Tuhan. Ya udah deh, aku siap-siap dulu ya. Shalom adik-adik, shalom kakak-kakak, shalom semua. Lah, kok mau makan dengan handphone? Gak apa-apa, aku ibadahnya makan sambil main HP aja. Kalau sambil main dan makan, nanti kita jadi nggak fokus. Nanti kita tidak menghormati hadirat Tuhan. Ya udah, aku simpan dulu makanan sama HP-nya. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau mulai beribadah ya. Sebelum kita mulai beribadah, kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau satukan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin kita semua dalam doa ya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semua atas kasih karunia dan anugerah-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah online. Tuhan berkati setiap perlengkapan yang akan kami pakai Tuhan, biar semuanya boleh berfungsi dengan baik. Tuhan, urapi setiap kami, hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami boleh memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap kakak-kakak yang melayani, biar urapan-Mu turun Tuhan atas mereka, sehingga ya Bapa lawatan Allah boleh terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap, yuk adik-adik yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, sekarang kita mau memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 erbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sehingga ada ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Siapa yang hari ini bersukacita boleh lambaikan tangannya. Oke, yang bersukacita kakak undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita yang hebat. Yuk kita mau bersukacita bersama-sama.
memuji Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati kita. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati. Terima kasih. Kami percaya kami ada di hatimu, kami ada di pikiranmu Tuhan, kami ada dalam rencanamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku di tanganmu, ku di
kita mau sembah Tuhan lebih lagi, adik-adik. Kita boleh berdiri, kita angkat tangan kita tuh sama-sama buat Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberkati kita semua, menjagai kita semua di tengah-tengah kondisi saat ini. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang selalu jaga kita. Ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita, tidak pernah meninggalkan kami. Yonatan, anak Saul. Kisah ini terdapat di dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel pasal 18 sampai 20.
rendah hati supaya rencana Tuhan digenapi. Adik-adik, ketika Yonatan tahu bahwa Daud dalam kesulitan besar dan terancam jiwanya oleh Raja Saul, maka Yonatan datang memberi kekuatan, semangat kepada Daud. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Kehadiran Yonatan sangat berarti bagi Daud. Pada saat Daud terpuruk, Yonatan tetap setia dan tidak berubah sikap. Sesudah bulan baru, hari yang kedua, Daud tidak datang ke perjamuan Raja Saul. Lalu Raja bertanya kepada Yonatan, "Kemana Daud? Sudah 2 kali pertemuan, tidak datang." Wah, adik-adik, ternyata Daud sudah minta izin untuk pergi ke Bethlehem menengok saudara-saudaranya. Raja Saul marah kepada Yonatan dan berkata, "Selama Daud hidup, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Sekarang panggil Daud, ia harus mati." Wah, adik-adik, Yonatan kaget, terkejut. Mengapa Raja Saul mau membunuhnya? Apa yang dilakukan Daud? Lalu adik-adik, Raja Saul melempar tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Nah, adik-adik, Yonatan sekarang tahu bahwa ayahnya benar-benar mau membunuh Daud. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama budak kecil. Anak panah yang dipanahkan Yonatan adalah tanda bagi Daud. Keluarlah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud sampai mukanya ke tanah. Mereka bertangis-tangisan. Lalu kata Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat." Dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah, adik-adik, kita tahu Yonatan adalah putra Raja Saul, berarti calon tunggal pengganti ayahnya. Coba bayangkan perasaan Yonatan ketika mendengar pernyataan Nabi Samuel bahwa Tuhan telah menolak Saul sebagai raja di Israel. Bukankah yang seharusnya Yonatan yang menggantikan Saul? Adik-adik, Yonatan sadar Tuhan sendiri yang mengangkat Daud sebagai raja bangsa Israel. Ini menunjukkan Yonatan tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Hari ini kita belajar yuk dari sikap Yonatan. Rendah hati yang dia tunjukkan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memaksa kehendaknya. Kita juga harus peduli kepentingan orang lain, keadaan orang lain,
keadaan teman-teman kita. Rendah hati mengandung janji membuka tingkap langit. Rendah hati mendahului kehormatan. Rendah hati menuju arah berkat Tuhan. Rendah hati hidup menyadari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita tutup dalam doa yuk. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar aku rendah hati Tuhan. Rendah hati membuka tingkap langit. Rendah hati mendahului kehormatan. Rendah hati arah berjalan dalam berkat Tuhan. Biarlah aku berpikiran besar. Sekolah diberkati, papa mama diberkati, semua diberkati. Tuhan Yesus, pakai aku ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita angkat tangan kita berdoa buat bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pernyataan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan virus corona Tuhan sudah tidak ada di dalam bangsa kami Tuhan. Berkati Pak Presiden Tuhan dan serta wakilnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan memimpin bangsa Indonesia Tuhan dengan adil dan dengan jujur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, agar keluarga sehat, keluarga diberkati, bapak-bapak dipulihkan, ibu-ibu dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Bapa menjadi teladan yang baik untuk keluarganya, ada damai sejahtera, sehingga keluarga hidup rukun selalu, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang ibadah online. Kau berkati kami Tuhan Yesus, bawa juga untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit maupun karena hal lain sehingga tidak bisa beribadah. Engkau berikan kesembuhan dan kesehatan, dan Engkau berikan hati yang senantiasa rindu untuk menyembah-Mu, dan tidak lupa untuk teman-teman sekolah. Dimanapun mereka berada, Kau berkati, dan Engkau yang menjaga mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu melindungi kami dari virus corona saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, waktunya kita memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Semuanya siap? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Adik-adik, sekarang saatnya kita Hai Ramalan. Dimulai dari kelas balita dulu ya. Ikutin kakak ya. Amsal 18 ayat 12b. Kerendahan hati mendahului
kehormatan. Sekali lagi ya, Amsal 18 ayat 12b. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekarang kelas Pratama dan Madya, ikutin kakak ya. 1 Korintus 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sekali lagi, 1 Korintus 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Shalom, welcome back to Kids Church News. Teman-teman join yuk di acara Fellowship Anak hari Sabtu 21 November 2020 jam 4 sore dengan tema Tetaplah Percaya. Ibadah anak online GBI Tapos bulan depan tanggal 20 Desember 2020 di channel YouTube GBI Jalan Tapos. Ibadah dapat diakses mulai dari pukul 7 pagi. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dapat memberikan melalui nomor rekening dan scan QR Code yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari adik-adik, papa mama juga yang menemani adik-adik dalam ibadah anak online ini. Mari kita siapkan hati kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, mulai daripada hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bahwa kita telah terima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.